Halo Sobat Sudut semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Tahun 2025 menjadi tahun yang penuh duka bagi dunia hiburan Indonesia. Satu persatu, sosok-sosok yang selama ini mengisi layar kaca dengan tawa, karya, dan kenangan indah berpulang untuk selamanya. Siapa sangka, di balik senyum yang sering mereka tampilkan di depan kamera, tersimpan perjuangan melawan penyakit yang melelahkan, kesepian yang sunyi, dan takdir yang datang tanpa aba-aba. Kepergian mereka tak hanya mengejutkan, tapi juga mengoyak hati jutaan penonton yang tumbuh bersama karya-karya mereka. Nama-nama besar yang selama ini menjadi ikon, kini tinggal kenangan yang membekas di hati. Dalam video ini, kami akan mengulas satu persatu kisah pilu para artis yang telah berpulang di tahun 2025. Dari sosok yang dikenal lucu hingga yang karismatik, dari panggung hiburan hingga ke liang lahat. Lantas siapa sajakah mereka? Berikut daftarnya untuk Anda yang telah dirangkum tim sudut. Titiek Puspa. Penyanyi senior Titiek Puspa meninggal dunia di usia 87 tahun pada Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, telah wafat sekitar pukul 16.30. Eyang Titiek Puspa di RS Medistra, kata manajer Titiek Puspa. Kabar tersebut juga disampaikan oleh label musik Musika Studio. Pihak label mendoakan amal dan kebaikan penyanyi lintas generasi tersebut diterima di sisi Tuhan. Semoga amal ibadah dan kebaikan Eyang Titiek Puspa diterima dan ditempatkan di tempat terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Musika Studio. Patty sendiri tidak mengerti secara pasti mengapa ibunya mengalami perdarahan otak. Sebelum kejadian, Titiek bahkan nampak begitu sehat dan tidak menunjukkan gejala mengkhawatirkan. Usia Titiek yang sudah menginjak 87 tahun disebut membuat situasi semakin berisiko. Meski begitu, manajer Titiek, Nia menuturkan operasi saat itu berjalan lancar. Rey Sahetapi. Adik Rey Sahetapi, Charlie Sahetapi, buka suara terkait kronologi sang kakak meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, Jakarta Pusat. Ia mengatakan Rey Sahetapi sudah lama berjuang menghadapi sejumlah penyakit selama beberapa tahun terakhir. Rey mulai berurusan dengan sakit diabetes sejak 2017, kemudian terkena stroke pada 2023, hingga belakangan paru-parunya juga ikut bermasalah. Dia kena stroke bulan Juni-Juli tahun 2023. Jadi selama itu kami berusaha rawat supaya dia bisa kembali normal, ungkapnya kemudian. Rey Sahetapi kembali dibawa ke rumah sakit pada awal Maret 2025. Ia berobat ke Rumah Sakit Persahabatan dan kondisinya membaik meski sempat masuk ICU. Bintang The Raid itu kemudian kembali dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, tetapi kondisinya semakin menurun seiring waktu. Rey Sahetapi kemudian dipindahkan ke RSPAD agar lebih fit. Tetapi pemeriksaan menunjukkan paru-parunya lumayan parah hingga 2 kali mengalami sesak napas. Situasi itu membuatnya kembali masuk ICU di RSPAD. Kondisi Rey Sahetapi lantas naik turun, sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada Selasa 1 April pukul 21.04 waktu Indonesia Barat. Paru-parunya agak lumayan parah. Sempat 2 kali sesak napas, itu juga di RSPAD sini. Masuk ICU lagi, dimonitor, jelas Charlie. Mulai sudah normal kembali, tapi Hamengkubuwono makin turun, tensi juga sudah parah. Kalau Tuhan sudah panggil, kita mau bagaimana lagi, pungkasnya. Aktor kawakan Rey Sahetapi meninggal dunia dalam usia 68 tahun pada Selasa 1 April. Ia meninggal ketika berjuang pulih setelah terkena stroke pada 2023. Kabar duka tersebut diumumkan anak laki-lakinya, Surya Sahetapi, melalui beberapa unggahan di media sosial. Ia mengunggah foto bersama sang ayah di feed Instagram dan menuliskan pesan perpisahan.
Mat Solar. Pada tanggal 17 Maret 2025, aktor senior Mat Solar, yang dikenal lewat perannya sebagai Bajuri dalam sitkom legendaris Bajai Bajuri, berpulang ke rahmatullah di usia 62 tahun. Kabar kepergian Mat Solar disampaikan oleh anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, yang pernah beradu peran dengannya dalam sinetron tersebut. Kabar serupa juga disampaikan oleh putra Mat Solar, Haidar, yang mengunggah foto sang ayah dalam kondisi terbaring di rumah sakit dengan wajah tertutup. Mat Solar meninggal dunia setelah 7 tahun berjuang melawan stroke. Ia mengidap stroke di bagian otak sebelah kanan, sehingga tangan kiri dan kaki kirinya sulit digerakkan. Tak hanya itu, Mat Solar juga diketahui memiliki riwayat penyakit diabetes. Kepergian artis senior ini meninggalkan duka yang mendalam, terutama bagi putranya, Haidar Rashad. Pria yang akrab disapa Popon ini begitu terpukul karena tidak sempat berada di sisi sang ayah pada saat-saat terakhir. Selama bertahun-tahun, Popon setia mendampingi ayahnya dalam perjuangan melawan stroke, namun takdir berkata lain. Perjuangan Mat Solar melawan penyakit selama bertahun-tahun menjadi bukti keteguhan seorang seniman yang telah menghibur masyarakat Indonesia selama puluhan tahun. Heri Irama. Kabar duka datang dari keluarga besar Rhoma Irama. Heri Irama, adik kandung dari Raja Dangdut Indonesia, meninggal dunia pada Rabu, 5 Maret 2025, di usia 68 tahun. Kepergian Heri menyisakan kenangan indah akan kiprahnya di dunia musik dangdut. Meski tidak setenar kakaknya, Heri memiliki perjalanan karir yang patut dihargai, dengan berbagai karya yang tak terlupakan. Karir Heri di dunia musik dimulai pada tahun 1980 sebagai penyanyi dangdut. Ia mulai dikenal lewat lagu-lagunya, salah satunya berjudul Irama Bersaudara, yang dinyanyikan bersama kakaknya, Dedi Irama. Selain sebagai penyanyi, Heri juga merambah dunia perfilman. Pada 1984, ia membintangi film Cinta Kembar yang diproduksi oleh Rhoma Irama, di mana ia berperan sebagai salah satu aktor utama, sementara Dedi Irama bertindak sebagai penulis skenario. Pihak keluarga yang enggan disebutkan namanya mengungkap bahwa Heri meninggal karena kondisi kesehatannya menurun di usia senja. Mereka tidak menyebutkan penyakit yang diderita almarhum secara spesifik. Ari Jamasari. Aktor pemeran Gobang dalam sinetron populer Preman Pensiun, Ari Jamasari, meninggal dunia secara mendadak pada 7 Februari 2025. Kabar ini diumumkan oleh sutradara Aris Nugraha melalui Instagram. Ari meninggal di tengah proses produksi Preman Pensiun 9, sehingga kepergiannya sangat mengejutkan tim produksi dan para penggemar. Menurut rekan sesama pemain, kondisi Ari sebelumnya terlihat baik-baik saja. Ia masih sempat menjalani syuting di Bandung dan tidak menunjukkan tanda-tanda sakit serius. Namun, menurut penuturan Dik-Dik, salah satu pemain lainnya, Ari mengalami muntah pada dini hari sebelum mengembuskan napas terakhir. Ari mulai memerankan Kang Gobang sejak musim ketiga, dan kembali hadir di musim ketujuh. Perannya yang kuat membuat namanya semakin dikenal oleh masyarakat. Emilia Contessa. Dunia hiburan tanah air berduka atas kepergian Emilia Contessa. Penyanyi legendaris ini meninggal dunia pada Senin, 27 Januari 2025 di Banyuwangi, Jawa Timur. Ibunda dari penyanyi Denada ini berpulang akibat gagal jantung setelah lama mengidap diabetes. Sebelum meninggal, Emilia sempat dilarikan ke RS Blambangan. Hasil pemeriksaan menunjukkan kadar gula darahnya terus meningkat, hingga kondisinya memburuk dan akhirnya meninggal dunia. Semasa hidup, Emilia dikenal sebagai penyanyi pop lawas dengan suara sopran yang kuat. Karirnya melesat hingga dijuluki singa panggung Asia.
Ia sempat mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional, bahkan disebut oleh majalah New York Times sebagai salah satu dari 5 artis paling populer di Asia. Selain berkarir di dunia musik, Emilia juga pernah terjun ke dunia politik. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam, khususnya bagi sang putri, Denada. Bagaimana menurut sobat? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen dan share video ini. Salam hangat dari Mimin, terima kasih.